Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa li jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan al-muallif li hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, baik yang berada di Zoom, Instagram, ataupun media lainnya. Maju anda jangan tetap ada jalan atau dekat. Alhamdulillah wa syukrillah, kita masuk pada hadis Mukhtarul Hadis. Tetap kasih jalan yang belakangnya ya, maju mepet tidak apa-apa. Hadis halaman 69. Hadis halaman 69 yang paling bawah. Hadis 549 halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 69. Al-halifu. Al-halifu. Halifu halfun. Sumpah. Sumpah. Manfaqatun. Manfaqatun. Iku ngelarisaken lissal'ati. Lissil'ati. Ing ngatasi dagangan. Orang yang bersumpah terhadap dagangannya itu memang membuat dagangannya laris, laku ya. Memang orang kalau berdagang itu ujian dari Allah, itu diberi bagaimana ia enggak gampang bersumpah, nyumpai, wah tenan niki walaupun enggak bawa nama Allah, tenan niki aku kulake mek petang 40.000 misalnya, tak kekno 35 misalnya kayak gitu. Itu termasuk sumpah dalam konteks berdagang. Nyumpai, mengatakan bahwasannya dagangannya itu dengan kalimat-kalimat yang meyakinkan orang atas nama sumpah. Lebih-lebih kok membawa nama Allah ya. Wallahi billahi biasanya. Itu bisa melariskan dagangan iya. Akan tetapi mamhaqotun. Ngilangaken lil barakati terhadap keberkahan. Selamanya orang yang dengan dagangannya itu kok main sumpah laris iyo, akan tetapi keberkahannya hilang. Mamhaqatun lil barakati, akan menghilangkan terhadap keberkahannya. Warribhi, dan juga keuntungan. Untung, ribhi itu laba keuntungan. Orang yang dalam berdagang kok mainnya main sumpah sebagai alat untuk melariskan, bener dagangannya akan laris, bener dagangannya akan laku, akan tetapi keberkahannya hilang. Begitu juga keuntungannya, kalau ada keuntungannya itu juga tidak akan benar-benar menghasilkan untung ya. Lu ngundur sandalnya enggak apa-apa, toh juga enggak najis walaupun di bawahnya ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya al-humma. Al-humma itu penyakit panas dingin. Kalau kita menyebutnya sebagai demam.
min fayhil jahannami, min fayhil jahannami, iku setengah saking hawane jahannam. Jadi demam itu merupakan bagian dari hawane jahannam. Ya. Hawane jahannam, panase neraka jahannam. Sehingga fa'abruduha, moko ademono, artinya sembuhkanlah orang demam itu bil ma'i, dengan air. Ini resep dari Kanjeng Nabi, rawahu Ahmad an Ibnu Abbas. Berarti wong ngompres itu, orang demam itu kalau sarannya Kanjeng Nabi, resep dari Kanjeng Nabi itu dikompres. Orang demam itu dikompres. Entah caranya, ada yang biasanya jodoh dengan airnya dihangatkan atau sekedar diseka. Nah, itu macam-macam. Yang jelas Kanjeng Nabi SAW memberikan resep bagaimana karena demam, adem panas itu merupakan fayhi jahannami. Fayhi jahannami merupakan hawane neraka. Oh, berarti lek wong demam kena neraka, bukan. Artinya kalau orang demam itu berarti Kanjeng Nabi mengingatkan bahwasannya Allah sedang menguji hambanya, cekne eling mati. Nah, hampir semua orang yang demam itu biasanya kalau demamnya wis mentok, wis apalagi sampean kena demam berdarah gitu. Saya yakin panjenengan apa panjenengan wis sakmene yo. Kadang kalau saya pun mengalami pernah kena demam waktu itu ya. Ngerasane itu ya bener-bener sampai ridho nang pangeran ya. Sampai ridho kalau memang waktunya ya Allah kula nyuwun husnul khotimah. Sampai begitu ya. Sampai merasakan seperti itu. Mungkin kalian yang pernah merasakan penyakit demam yang sesungguhnya, orang demam-demaman, orang mau kademen karena habis kehujanan dan seterusnya, bukan. Yang memang demam itu mengalami itu, Kanjeng Nabi memberikan resep yaitu fa'abruduha, maka sembuhkanlah demam itu, dinginkanlah demam itu bil ma'i, dengan air. Artinya dikompres ya. Rawahu Ahmad an Ibnu Abbas. Ya percaya 100% lah ini dawuh Kanjeng Nabi ya, dawuh Kanjeng Nabi. Hadis 551. Alhamdu anapun utai muji pangeran. Memuji Allah itu, bersyukur kepada Allah itu alan nikmati, terhadap kenikmatan yang diperoleh, amanun, itu menjadi benteng, li zawaliha, dari hilangnya nikmat. Orang kalau mau memuji Allah terhadap kenikmatannya, baik itu nikmatnya sedikit atau banyak, itu merupakan perisai bagi dirinya agar kenikmatan itu tidak hilang begitu saja. Sampean bisa berbicara dengan baik setelah mungkin Anda mengalami kesulitan untuk berbicara, dengan memuji Allah. Segala puji bagi alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil lisan, alhamdulillah ala nikmatil, semua anggota tubuh disebut-sebut misalnya. Itu merupakan benteng bagi kita agar dijaga nikmatnya supaya tidak zawal, supaya tidak lengser, supaya tidak hilang. Rawahu ad-Dailami. Hadis 552. Al-haya'u rasa malu, wal imanu, dan keimanan, kurina. Korin itu artinya teman. Waduh, anak pemandangan nek burine asik. Kurina, bersahabat keduanya, jami'an, semuanya. Artinya namanya bersahabat gandengan. Yang namanya rasa malu dengan keimanan itu akan menyatu dalam diri seseorang, tidak terpisah keduanya. Artinya apa? Kalau orang punya iman, pasti dia punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, tandanya dia masih ada iman. Rasa malu yang dimaksud, malu kalau melanggar perintah Allah, malu kalau ia bermaksiat, malu kalau dia berperilaku curang. Nah, itu yang dimaksud. Itu tandanya bahwasannya iman dan rasa malu itu kurina. Nah, orang namanya korina itu berarti kan bersahabat, berteman ya, teman kita, sahabat kita. Fa idza rufi'a ahaduhuma
Faida tatkalane rufi'ah diangkat atau hilang salah satunya kalau isine berarti rufi'al akhor, berarti ya sisi yang lain juga diangkat. Wong lek gak duwe isin berarti imannya juga sedang berkurang. Orang kalau imannya diangkat berarti dia juga nggak bakalan punya malu, nggak punya rasa sifat malu. Orang tidak malu membuka auratnya, ya, tidak malu memakai pakaian-pakaian pendek, perempuan pakai pakaian tank top, pakaian hot pants, pakai motor di jalan raya, berarti dia rasa malunya sudah diangkat oleh Allah. Walaupun mungkin masih ada sebatas, oh ini masih batas wajar, dia batasannya dia, tapi bukan batasannya orang beriman. Kalau batasannya orang beriman ya aurat gitu lah, aurat. Maka kemudian dalam keadaan seperti itu Allah sedang mengikis rasa keimanan pada dirinya. Nauzubillah min dzalik. Muga-muga awake dhewe tetep duwe malu, duwe iman. Rawahu Abu Naim an Ibnu Umar. Hadis 553, al-haya'u khairun kulluhu. Sama, seredaksi dengan kemarin ya. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin ya. Sama, wis gak usah tak maknai. Gak usah tak muroti, cukup al-haya'u rasaisin khairun iku khairun iku apik kulluhu ing sekabehane. Rawahu Muslim an Imran bin Hasin ya. Hadis 554, al-haya'u rasaisin, rasa malu, zinatun itu menjadi penghias, pepaes. Wattuqa, sedangkan rasa takut kepada Allah, karomun, itu kemuliaan. Wa khairul markabi, sebaik-baiknya kendaraan dalam menaungi kehidupan, ya, sebaik-baiknya kendaraan dalam menaungi kehidupan. Markab itu kendaraan, tapi ini dalam konteks kehidupan, jalani hidup itu loh, gitu lah. Sebaik-baiknya senjata, gitu ya, tumpaan itu as-sabru, sifat sabar. Saya setiap datang ke pengantin baru, datang entah itu datangnya akad ataupun datangnya resepsi, setelah ucapan selamat, apa yang saya katakan kepada keduanya gak lain adalah kalimat sabar. Selamat ya, selamat. Paling pokok dalam rumah tangga itu sampean kudu duwe sabar lan syukur gitu. Ya dua itu sudah. Jadi pengantin baru itu memang pantas kita berikan ucapan selamat. Tapi sangune ya loro kuwi. Sabar dan syukur, itu aja. Karena perjalanan yang panjang dari suatu pernikahan yang sebentar, akad nikahnya itu sak menit tadi. Angkah tuka waza wajah tuka mahbubataka isna aulia zamzami minta yai miftah misalnya. dengan titik-titik seorang laki-laki yang bernama ini bimahri titik-titik halan. Cuma jawabannya 15 detik. Qabiltu nikaha wa taswijah bil mahril madhkur. Singkat sekali, tapi cita-citanya apa? Sepanjang masa, sepanjang hidupnya di dunia dan berharap jodohnya di akhirat. Ketika orang menikah itu begitu. Makanya yang panjang itu bekalnya yang sabar kalian syukur. Makanya di sini wa khairul markabi, sebaik-baiknya kendaraan dalam menaungi kehidupan itu adalah as-sabru, sabar. Wantidharul faraji, wantidharul faraji, lan mawasi al-faraji yang jalan keluar. Faraji yang dimaksud jalan keluar itu bukan farji ya, tapi faraji itu jalan keluar dalam setiap permasalahan ya. Ya farijal ham, ya itulah. Ya kashifal gham, ya man li'abdi yaghfir wa yarham ya. Jadi mawasi artinya menunggu terhadap jalan keluar minallah, dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Ibadatun ya. Ibadatun merupakan suatu ibadah. Artinya setelah berikhtiar, jalan keluar yang terbaik yang diambil adalah jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim an Jabir. Huruful kha ya, harful kha, huruf kha. 555.
khaba abdun, khaba teman-teman kecewa, sapa abdun kawula, wa khasira lan teman-teman rugi, sungguh kecewa dan rugi bagi seorang hamba. Lam yaj'al kang ora dadekaken sapa Allah taala fi qalbi ana ing atine abdun rahmatan suwijine rahmat lil bashari kanggone manungsa. Sungguh rugi dan sungguh kecewa bagi seseorang hamba yang di dalam hatinya tidak diberi oleh Allah yang namanya sifat kasih sayang kepada sesamanya. Jangan ramai di situ, nak. Jangan ramai di situ. Apa ini? Jangan ramai di situ. Apa mati dah? Yang mati kayaknya. Betul. Dah. Dia nih. Hah? Ya. Selanjutnya, rawahu Abu Naim Al-Asbahani hadis 556, khaliful musyrikina khalifu bedani al-musyrikina pira-pira wong musyrik. Artinya perbedaannya orang-orang musyrikin dengan orang-orang mukminin itu adalah akhfu, podo ngalap artinya nyukur, asyawariba ing pira-pira kumis. Orang-orang zaman dulu, orang zaman dulu itu lek wong mukmin niku podo nyukur terhadap kumisnya. Artinya ya dirapikan ya. Kanjeng Nabi itu merapikan kumis. Kemudian wa'aufiru lan apa? Membiarkan itu apa? Yang melebataken al-liha ing ngatasi jenggote. Zaman kuwi wong-wong sing padha tumut Kanjeng Nabi kuwi jenggote padha kandel-kandel. Kumise padha den rapekake. Nah, padha den rapekake. Zaman itu ya, zaman itu. Kalau kita punya jenggot itu ya sunnah ya. Punya jenggot itu sunnah. Kemudian kumis itu juga dirapikan. Kok ono wong selera mau ngingu kumis sampai bengkok kayak gitu biasanya ya. Ya itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi dosa kayak gitu loh. Ini hanya karakter fisik ya. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar. Wah, ini buat Khudil hikmata, ambillah suatu hikmah. Khudil hikmata, ambillah suatu hikmah. Wala yadurruka lan ojo aweh mudarat. Artinya jangan pedulikan min ayyi wi'ain kharajat, min ayyi wi'ain, saking endi ae longan. Wi'a itu longan, maksudnya di sini adalah lisan. Kharajat kang ngetokaken ing ngatasi hikmah. Jadi ini senada dengan makalah undur maqalah wala tandur man qalah. Lihat apa yang dibicarakan walaupun kamu tahu siapa yang membicarakan. Kalau kamu nyawang sing membicarakan, wah wongi gak seneng nang wong iku. Kita gak seneng sama orang yang bicara tapi bicaranya baik. Nah, kita jadi gak ikhlas. Siapapun yang bicara, sekalipun anak kecil sekalipun, pengemis sekalipun, rakyat jelata sekalipun, kok kita dapat hikmah dari pembicaraannya, maka ambillah. Itu yang dimaksud dari khudil hikmah wala yadurruka min ayyi wa'ain kharajatnya. Rawahul Hakim. Hadis 558, khudil amra bitadbir. Khudil amra, khud ngalapo al amra ing sijine perkara bitadbiri kelawan perenungan.
Artinya memikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Ya. Kalau mau melakukan sesuatu itu ditadbir dulu. Tadbir itu apa sih? Ngangen-ngangen memprediksi. Ngangen-ngangen memprediksi itu tadbir. Di Quran afala yatadabbarunal Quran, itu berarti ngangen-ngangen isi kandungannya Al-Quran. Nah, dalam konteks ini udil amru bitadbir, kalau mau melakukan perkara, amru itu perkara, bitadbir maka renungkan dulu ya. Fa in ra'aita fi akibatihi khairan, fa in ra'aita namun nemoni sira kabeh fi akibati ing dalam akibati iku khairan, kebagusan, famdi maka lakonono. Apabila engkau menjumpai di dalam tadbirmu itu, dalam renunganmu itu sekiranya oh iya, ini apik kok, ini bagus kok, maka lakukan. Wa in hifta ghayyan, apabila Allah fa'amsik maka tahano. Imsak itu artinya tahan. Imsak itu artinya nyegah, tahan. Puasa itu artinya imsak. Al-imsaku ya, al-imsaku ya. Itu artinya menahan. Termasuk artinya takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu aw imsaku ya. Min nawahi ya. Jadi menahan, mencegah, menjauhi dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Rawahu Abdur Razzaq an Anas radhiyallahu anhu. Hadis 559. Khudhu ngalapo sira minal amali saking perkara ma tutikuna kang den ma ing perkara tutikuna kang den mampu sira kabeh. Kalau kamu mau melakukan suatu amal, lakukan amal-amal yang sekiranya kamu memang masih mampu melakukannya. Lek wis gak mampu ya gak usah gitu loh. Lek wis gak nutut gak usah. Mau haji, sampean mampu ndak untuk haji? Kalau mampu ya lakukan. Kalau ndak mampu gak usah memaksakan. Nah gitu maksudnya. Sampean mau sedekah, mampu mau sedekah seberapa segitu. Mau lebih banyak lagi, kalau belum ya ndak usah. Semampunya. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena teman setune Allah Ta'ala la yamallu, ora bakal bosen-bosen Gusti Allah ing aweh ganjaran. Hatta tamallu, sehingga sampean dhewe sing bakal bosen. Artinya Allah itu enggak bakalan kalah ngekei ganjaran, itu enggak bakalan kalah. Menungso sing bakalan kalah. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anhum. Hadis 560. Kharajtu den lahiraken sapa ingsun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu dilahirkan min nikahin saking suwijine pernikahan. Walam akhruj lan ora den lahiraken sapa ingsun min sifahin saking perzinahan. Aku ini dilahirkan dari pernikahan, bukan dilahirkan dari perzinahan. Min ladun Adama, saking semangsane Bapak Adam. Ila an waladani, sehingga den lahiraken ingsun abi wa ummi saking bapak lan ibuku, dari Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah ya. Dari Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Walam yusibni, tidak ora nate nimponi ing ngatasi ingsun min sifahil jahiliyati, saking sifah-sifah jahiliyah atau zina-zina yang jahiliyah, syai'un suwijinipun. Jadi Kanjeng Nabi itu dilahirkan min sulbil zahirah, dari rahim-rahim yang terpilih, yang dari leluhurnya Kanjeng Nabi itu tidak pernah satu pun yang melakukan zina. Semuanya itu nikah. Semuanya itu nikah. Dari jalur bapaknya, dari Sayyid Abdullah maupun Sayyidah Aminah sampai Sayyidina Adam, semuanya melalui jalur nikah. Nikah itu ya wis ono semenjak Nabi Adam. Nabi Adam itu loh ya dinikahno sama dengan Ibu Hawa, itu dinikahkan. Dan mas kawinnya lek pingin roh adalah sholawat marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mas kawinnya, maharnya Nabi Adam
yang oleh Allah dinikahkan langsung itu maharnya itu as-salatu ala nabi as-salatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kok nama Muhammad di dinding-dinding surga sudah ada nama Muhammad. Allahu Muhammad, Allahu Muhammad, Allahu Muhammad dijajar-jajar kabeh kayak gitu. Jadi semenjak Nabi Adam itu pertama kali diciptakan, meripatnya langsung difungsikan oleh Allah ketika menoleh pertama kali langsung di dinding-dinding surga. Yang pertama kali dilihat adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga banyak tulisan Allahu Muhammad, Allahu Muhammad, Allahu Muhammad. Sehingga ketika Nabi Adam itu berada di bumi, diturunkan ke bumi oleh Allah karena melakukan pelanggaran makan buah khuldi itu, taubatnya suwe gak diterima oleh Allah. Maka ketika taubatnya diterima oleh Allah, Kanjeng Nabi Adam itu menyebut biwasilati Muhammadin, ya, biwasilati Muhammadin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, wa fi riwayatin yang inni kuntu minadh dhalimin itu ya. Gimana pertamanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini biwasilati Muhammadin. Kemudian Allah bertanya, "Loh kok ero sampean kok gawe jeneng wasilah Muhammad itu?" Maka Nabi Adam menjawab, "Sungguh wallahi seandainya nama Muhammad itu bukan kekasih yang terbaik, tidak akan namanya disandingkan dengan namamu di dinding-dinding surga." Nah ini ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah awwalu fi khalqi wa akhiru fi ba'thi. Awal dalam penciptaan tapi akhir dalam diutusnya ya. Sebelum apa-apa diciptakan, nur Kanjeng Nabi Muhammad sampun diciptakan. Nah ini. Terakhir. Hadis 561. Kharaja metu rajulun suwijine kaum. Nah, ini wong lanang asline, tapi zaman itu mimman saking suwijine wong kana kang ana keblagung sadurunge sira kabeh. Ada seseorang yang ada pada sebelum periodemu ya. Dulu nih cerita Kanjeng Nabi cerita dhisik iku ana wong kayak gitu. Sebelum zaman ini fi hullatin dengan banyaknya perhiasan, lahu baginya yahtalu anggawe kesombongan, fiha ing ngatasi hullah, pakaiannya, perhiasannya wis ngliwati batas ya. Saking nemene sombong, fa amara mongko merentah sapa Allah taala al ardo ing bumi, fahuwa maka tawi rajul iku yatajaljalu den telen fiha ing dalam bumi ila yaumil kiamat hingga dina kiamat. Yaiku ini cerita tentang orang yang bernama Qarun. Ya ini cerita orang yang bernama Qarun. Rawahu Tirmidzi an Umar bin Asa ya. Niki bedakan. Ana tulisane Umar tapi ana waune. Nah, an Umaru itu berarti yang dimaksud adalah Umar yang bukan Sayyidina Umar. Panjenengan lek nulis Umar tambah ono wau, itu berarti bukan Sayyidina Umar. Lek Umar radhiyallahu an, sahabat Kanjeng Nabi, ain mim ra, Umar al Faruq. Nah itu ahlake wong ahli arut ya, ahli lughah, ahli bahasa, ahli balaghah ya dalam konteks ini. Lek Umar dengan Umar Sayyidina Umar beda tulisannya. Wallahu a'lam bishawab. Li khamsatun udfi biha haran wa ba'il hatima. Li khamsatun udfi biha haran wa ba'il hatima.
المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة وبناهما وفاطمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.